Saya ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dalam acara kolokium Departemen Matematika yang akan disampaikan oleh Pak Made Tantrawan, ya, yang akan berbicara mengenai on order closedness of convex sets in Banach lattice, ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Mas Made Tantrawan ini menyelesaikan PhD-nya di NUS Singapura, ya. Dan ini mungkin sebagian dari oleh-oleh Mas Tantrawan ini belajar di Singapura, ya. Jadi nanti biar kita semua setidaknya bisa sedikit mengetahui gitu ya, kira-kira Mas Tantrawan ini penelitiannya di bidang apa begitu ya. Dan untuk menyingkat waktu, ini waktu saya berikan kepada Mas Tantrawan. Kemudian setelah nanti Mas Tantrawan ini selesai menyampaikan materinya, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Oke, saya serahkan kepada Mas Tantrawan untuk memulai presentasinya. Silahkan Mas Tantrawan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit share pengalaman terkait apa saja yang telah saya pelajari sewaktu saya menempuh S3 dulu, seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya memulai, saya mohon izin untuk share konten dulu, nggih. Oke, jadi pada acara kolokium kali ini, saya akan mencoba menyampaikan salah satu topik yang saya teliti sewaktu saya S3 di NUS, seperti itu, yakni tentang sifat ketertutupan secara order dari himpunan konveks pada ruang Banach lattice, seperti itu. Nah, ini kurang lebihnya abstrak yang mungkin telah disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi inti utama dari atau yang saya pelajari pada topik ini adalah terkait pertanyaan dari Ohari. Jadi Ohari pada tahun 2014 yaitu terkait dengan apakah sifat ketertutupan secara order dari suatu himpunan konveks pada ruang Banach lattice itu akan menjamin ketertutupan terhadap topologi yang dibangun oleh ruang order continuous dual dari X, seperti itu. Nah, sebenarnya di sini awal dari masalah yang ditanyakan oleh Ohari ini berkembang dari suatu teori baru di matematika keuangan yang dinamakan dengan coherent risk measure, seperti itu. Nah, mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut nantinya. Jadi kurang lebih rangkaian yang akan saya sampaikan nanti, yang pertama saya akan mencoba memberikan beberapa latar belakang terkait permasalahan yang disampaikan oleh Ohari di sini, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa hasil, baik dari yang saya peroleh maupun yang peneliti-peneliti lain diperoleh terkait dengan pertanyaan Ohari, seperti itu. Kemudian yang terakhir akan saya tutup dengan kesimpulan dan beberapa masalah yang sampai saat ini belum terjawab, seperti itu. Nah, mungkin saya mulai dari latar belakangnya dulu. Nah, jadi pertanyaan Ohari yang tadi itu sebenarnya berawal dari satu konsep baru ya di matematika keuangan yang dinamakan dengan coherent risk measure. Jadi sini saya mohon maaf sebelumnya izin menggunakan bahasa Inggris saja untuk yang di slide-nya untuk mempermudah penulisan, seperti itu, dan juga agar tidak salah pengertian dalam ke bahasa Indonesianya. Jadi saya biarkan dalam bahasa Inggrisnya seperti itu karena beberapa katanya seperti itu
mungkin agak susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau belum jelas terjemahannya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi saya biarkan saja ke dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, jadi apa itu coherent risk measure? Jadi coherent risk measure itu awal mulanya jadi adalah suatu fungsional. Jadi di sini yang fungsional yang bersifat konveks. Jadi konveks itu maksudnya kita memiliki sifat seperti ini. Jadi lambda X ditambah 1 min lambda Y itu kurang dari sama dengan lambda rho X tambah 1 min lambda rho Y, seperti itu. Jadi hampir mirip seperti sifat subadditif, tetapi di sini untuk yang jumlahannya 1, seperti itu. Nah, jadi coherent risk measure itu merupakan suatu fungsional yang konveks, kemudian didefinisikan pada ruang fungsi L infinity yang memenuhi ketiga definisi berikut. Jadi yang pertama itu rho bisa dikatakan turun monoton seperti itu. Kemudian sifat yang kedua itu lebih dikenal dengan sifat invarian terhadap transisi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu sifat positif homogeneous-nya. Nah, jadi konsep ini awal mulanya diperkenalkan oleh Arzner, Delbaene, Ebert, dan Held pada tahun 1999. Hanya awalnya tidak pada L infinity, jadi hanya pada semacam Rn seperti itu. Kemudian dikembangkan oleh Delbaene ke L infinity. Selain itu, awal mulanya juga fungsional di sini tidak diasumsikan konveks, jadi hanya sublinear seperti itu. Nah, tapi dalam aplikasinya lebih lanjut, banyak peneliti yang lebih menggunakan, jadi lebih senang menggunakan fungsi konveksnya saja. Jadi tidak perlu terlalu mengkhusus fungsinya sublinear seperti itu. Jadi konveks itu sudah cukup seperti itu. Nah, jadi di sini apabila dikaitkan dengan matematika keuangan, L infinity itu bisa dianggap sebagai semacam himpunan semua posisi risiko yang ada seperti itu. Kemudian nilai rho pada F itu dianggap sebagai suatu besaran yang perlu ditambahkan ketika seseorang mengambil posisi risiko F seperti itu. Jadi kurang lebihnya gambaran dari coherent risk measure itu seperti itu. Nah, untuk kenapa mengasumsikan kondisi 1, 2, dan 3 itu bisa dicek atau dilihat lebih lanjut pada papernya Arzner, Delbaene, Ebert, dan Held seperti itu. Nah, jadi inti utamanya adalah tujuannya untuk mengukur suatu risiko seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba lebih membahas ke yang bidang analisisnya, jadi terkait dengan coherent risk measure ini. Nah, salah satu topik yang paling sering diteliti oleh para peneliti baik di matematika keuangan maupun yang di matematika analisis terkait dengan coherent risk measure itu adalah terkait dengan representasi dual coherent risk measure tersebut seperti itu. Nah, hasil yang paling dasar yang sering dijadikan patokan oleh para peneliti itu adalah hasil yang diperoleh oleh Delbaene pada tahun 2002 seperti itu. Jadi beliau berhasil membuktikan bahwa setiap coherent risk measure yang didefinisikan pada L infinity seperti itu memiliki representasi dual Wechsler-Morrow, jadi melalui L1, jadi dengan dual L1, atau kita dengan kata lain kita memiliki formula seperti ini untuk rho-nya. Nah, formula ini juga ekivalen dengan rho kita lower semi-continue terhadap topologi di sini atau topologi weak star topologinya. Nah, setiap coherent risk measure akan memenuhi representasi ini jika dan hanya jika ia memenuhi suatu kondisi yang dinamakan dengan kondisi Fato atau Fato property seperti itu. Jadi Fato property di sini mirip seperti lemma Fato yang ada pada integral seperti itu. Jadi definisinya rho itu memiliki Fato property jika kita memenuhi ketaksamaan ini. Jadi rho f kurang dari sama dengan limit infimum rho fn saat fn konvergen ke f hampir di mana-mana dan harga mutlak dari fn kurang dari sama dengan g untuk suatu g di L infinity. Nah, biasanya tipe konvergensi yang di bawah di sini itu dinamakan kekonvergenan terdominasi seperti itu. Nah, jadi inilah salah satu hasil yang paling mendasar terkait dengan coherent risk measure tersebut. Nah, tentu dari hasil ini mungkin kita dapat bertanya apakah hasil yang sama di sini bisa tetap berlaku ketika kita mengganti ruang yang kita miliki di sini, jadi L infinity di sini menjadi ruang yang
lain atau ruang yang lebih besar seperti itu. Apakah teorema di sini itu tetap berlaku? Jadi itu umumnya pertanyaan awal dari para peneliti yang lain ketika ingin mengembangkan teori ini seperti itu. Nah, tentu yang jadi masalahnya sekarang adalah ruangnya yang siapa saja yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan teorema ini. Jadi ruang mana saja yang bisa kita pergunakan. Nah, tentu dalam pemilihan ruangnya kita harus memperhatikan kondisi-kondisi yang terlibat pada teorema ini. Salah satunya kondisi Fatou di sini. Nah, yang jadi permasalahan biasanya dalam pengembangan teorema Fatou di sini atau sifat Fatou di sini itu adalah terkait dengan kekonvergenan yang di bawah di sini. Jadi kita harus mengembangkan apa perluasan dari kekonvergenan hampir di mana-mana di sini dan sifat keterbatasannya di sini, atau apakah kita dapat mengembangkan kekonvergenan terdominasi pada L infinity ini ke ruang yang lebih luas seperti itu. Nah, di sini salah satu ruang yang cukup sering dipergunakan oleh para peneliti dalam mengembangkan teorema ini adalah ruang Banach-Lattice seperti itu. Nah, jadi apa itu ruang Banach-Lattice? Dan di sini mungkin saya beri sedikit gambaran. Jadi dimulai dari vektor lattice dulu. Jadi apa itu vektor lattice? Jadi vektor lattice itu pada dasarnya hanyalah ruang vektor, kemudian dilengkapi dengan suatu relasi urutan di sini, di mana X tersebut dengan relasi urutan di sini akan membentuk himpunan yang terurut seperti itu. Nah, di samping itu X akan harus memenuhi sifat 2, 3, dan 4 di sini. Jadi sifat kedua itu maknanya operasi penjumlahan yang ada itu tetap mempertahankan relasi urutan yang dimiliki, seperti itu. Kemudian yang sifat ketiga, perkalian skalar dengan skalar non negatif itu tetap juga mempertahankan relasi urutannya. Nah, sifat yang keempat, apabila kita memiliki dua elemen di X, dia akan selalu memiliki batas atas terkecil seperti itu dan juga batas bawah terbesar. Nah, contoh yang paling mudahnya dari vektor lattice itu adalah Rn seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin himpunan semua fungsi terukur pada omega. Nah, di sini omega biasanya bagi para peneliti-peneliti di matematika keuangan lebih sukanya menggunakan omega sebagai ruang probabilitas seperti itu. Nah, mungkin kita bisa melihat contoh kasarnya untuk yang R2 katakan seperti itu. Jadi R2. Nah, di sini relasi urutannya didefinisikan dengan relasi urutan yang pointwise. Jadi apabila kita memiliki X1, Y1 kurang dari sama dengan X2, Y2, itu artinya masing-masing elemen yang bersesuaian itu kurang dari sama dengan seperti itu. Jadi X1 kurang dari X2, Y1 kurang dari Y2. Nah, dengan relasi ini dapat ditunjukkan bahwa X itu dengan relasi tersebut merupakan himpunan yang terurut, kemudian sifat penjumlahan tetap mempertahankan relasinya, perkalian skalar dengan skalar non negatif juga tetap mempertahankan relasinya. Nah, di sini untuk yang batas atas terkecil itu bisa diambil dengan mencari maksimalnya. Jadi kita ambil maksimal dari X1, X2 seperti itu apabila kita memiliki dua elemen seperti ini. Batas atas terkecilnya adalah maksimal, jadi suatu elemen yang isinya maksimal dari masing-masing koordinat dari masing-masing elemen di sini seperti itu. Kemudian batas atas terkecil, batas bawah terbesarnya kita ambil yang minimalnya seperti itu. Nah, jadi Rn jadi atau R2 seperti itu merupakan suatu vektor lattice. Nah, di sini terkait dengan vektor lattice kita memiliki suatu yang cukup menarik juga. Jadi kita bisa mendefinisikan bagian positifnya, bagian negatifnya seperti itu, termasuk mutlaknya seperti itu. Jadi menggunakan sifat yang keempat di sini. Jadi untuk bagian yang positif kita hanya mencari maksimal dari X dan 0 seperti itu, atau suprimum dari X dan 0. Jadi contohnya apabila kita memiliki 2 dan min 1 seperti itu. Jadi X-nya di sini. Jadi kita punya bagian positifnya hanyalah 2 dan 0 seperti itu. Kemudian bagian negatifnya, jadi bisa terlihat di sini bagian negatifnya itu yang negatif 1. Tapi kita tuliskan seperti ini. Jadi 0 1-nya saja seperti itu. Jadi tanpa tanda. Jadi kita tulis bagian positifnya di sini. Jadi bagian positif 2 0, bagian negatifnya 0 1. Nah, lebih lanjut ternyata setiap bilangan
atau setiap anggota X itu kita bisa nyatakan sebagai selisihnya. Jadi selisih bagian positif dan bagian negatifnya. Nah, untuk yang harga mutlak itu definisinya mirip seperti saat kita mendefinisikan harga mutlak di bilangan real. Jadi kita ambil maksimal dari X dan negatif X-nya, seperti itu. Jadi harga mutlak dari X di sini ya 2 dan 1, seperti itu. Nah, lebih lanjut, kita juga punya sifat yang menarik di sini. Jadi harga mutlak dari X ya tiada lain adalah jumlahan bagian positif dan bagian negatifnya, seperti itu. Jadi itu kurang lebihnya terkait dengan vektor lattice. Nah, setelah dari vektor lattice, ada yang disebut dengan lattice bernorma. Jadi ruang lattice bernorma. Jadi ruang lattice bernorma itu apa? Jadi ruang lattice bernorma itu adalah ruang vektor lattice yang sekaligus ruang bernorma, seperti itu. Jadi dilengkapi dengan suatu norma di mana norma tersebut tetap mempertahankan sifat urutannya. Jadi apabila harga mutlak X kurang dari harga mutlak Y, maka normnya X kurang dari sama dengan normnya Y, seperti itu. Nah, apabila lattice bernorma ini lengkap, itu kita namakan dengan banah lattice. Nah, jadi contoh banah-banah lattice yang ada yang telah diketahui itu salah satunya beberapa di antaranya yaitu Rn seperti itu. Kemudian dengan relasi urutan seperti tadi. Kemudian yang kedua, himpunan semua fungsi bernilai real yang terbatas pada suatu himpunan E, katakan seperti itu. Jadi ini juga merupakan banah lattice dengan relasi urutan yang pointwise seperti Rn, kemudian normnya kita gunakan norma suprimum biasa. Kemudian contoh lain, kita juga memiliki ruang barisan LP seperti itu, atau C0 juga. Kemudian ruang fungsi LP. Jadi kembali dengan relasi urutan yang seperti biasanya dan norma yang seperti biasanya, seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, kita juga memiliki ruang Orlis. Jadi ruang Orlis itu adalah suatu ruang yang merupakan bagian dari himpunan semua fungsi terukur yang dibangun oleh suatu himpunan konveks. Jadi himpunan konveks ini biasanya dikenal dengan fungsi Orlis, seperti itu. Nah, jadi ruang Orlis itu kurang lebih definisinya seperti ini. Jadi himpunan semua fungsi terukur di mana kita dapat menemukan suatu lambda yang memenuhi integral di sini nilainya berhingga. Jadi itu kurang lebihnya terkait dengan ruang Orlis. Nah, di sini biasanya teman-teman peneliti di bidang matematika keuangan, terutama yang terkait dengan covariant risk measure itu, lebih senang menggunakan ruang yang ini. Seperti itu. Jadi memperumumnya ke ruang ini, seperti itu. Nah, kemudian dari banah lattice di sini, karena kita memiliki suatu relasi urutan, nah di sana kita bisa mengembangkan suatu kekonvergenan yang baru yang dinamakan dengan order konvergensi. Jadi order konvergen seperti itu. Nah, jadi ini order konvergen ini dikembangkan dari relasi urutan yang dimiliki di banah lattice kita, seperti itu. Jadi di sini suatu net F alpha di X itu kita katakan order konvergen ke F, kita tuliskan dengan notasi seperti ini. Itu jika kita bisa menemui suatu net lain yang monoton turun ke 0, dan untuk setiap indeks gamma yang kita miliki, kita bisa mencari indeks lain alpha 0 yang memenuhi kondisi ini untuk setiap alfa yang lebih besar dari alfa 0, seperti itu. Nah, di sini mungkin untuk definisi order konvergensinya agak sedikit mungkin ribet seperti itu. Nah, tetapi apabila kita coba khususkan ruang banah lattice yang kita miliki, sebagai contoh misalkan kita khususkan ke ruang fungsi LP atau ruang Orlis seperti itu, atau mungkin yang lebih besar lagi itu namanya ruang fungsi banah. Seperti itu. Jadi ruang fungsi banah itu adalah ruang banah lattice yang sekaligus merupakan ideal di L0. Jadi himpunan fungsi terukur di sini L0 kita. Jadi ideal di sini maksudnya apabila harga mutlak X kurang dari harga mutlak Y dan Y-nya di X, maka X-nya di X. Seperti itu. Jadi gambarannya apabila kita memiliki lingkaran seperti itu. Jadi apabila masing-masing yang titik yang terletak pada lingkaran ini termuat di X, maka semua yang di dalamnya juga termuat di X. Seperti itu. Jadi itu gambarannya ideal, yang lebihnya. Jadi hampir mirip seperti ideal yang di aljabar, cuman maksudnya yang seperti ini, seperti itu. Nah, apabila kita mengkhususkan ruang banah lattice kita ke ruang fungsi banah di sini, itu sifat kekonvergenan secara ordernya untuk suatu barisan itu akan ekuivalen dengan kekonvergenan terdominasi. Nah, jadi ini mirip seperti yang digunakan di
kondisi Fato yang tadi. Nah, inilah salah satu alasan kenapa dalam pengembangan teorema yang diperoleh oleh Delbain tadi, kita berusaha menggunakan ruang Banach lattice seperti itu. Jadi karena kita bisa mengganti kekonvergenan terdominasi di sini dengan konsep konvergenan secara order di sini, seperti itu. Nah, selain itu, untuk ruang Banach lattice kita juga dapat mendefinisikan dual, jadi ruang dual yang dibangun oleh kekonvergenan ini. Jadi namanya order continuous dual. Jadi ruang order continuous dual itu adalah koleksi dari semua fungsional linear pada G, semua fungsional linear G pada X seperti itu, yang order continue. Jadi order continue di sini maksudnya apabila F alpha konvergen ke 0 secara order, maka G F alpha di sini konvergen ke 0. Nah, biasanya notasi untuk ruang dual di sini, yang order continuous dual di sini, dinotasikan dengan simbol XN tilde seperti ini. Nah, bisa ditunjukkan XN tilde di sini kembali merupakan Banach lattice, dan dia ideal dari norm dualnya si X, jadi si X star. Jadi dia ideal dari X star kita, seperti itu. Nah, salah satu yang menarik terkait dengan dual di sini, jadi order continuous dual di sini adalah terkait dengan ruang fungsi yang telah kita miliki di awal. Jadi fungsi LP seperti itu, misalkan apabila X kita LP, maka XM tilde kita itu adalah LQ. Jadi untuk apapun nilai P dan Q yang memenuhi kondisi di sini. Ya tentu P-nya lebih besar sama dengan 1, Q-nya lebih besar sama dengan 1 juga. Sama juga untuk yang ruang fungsi LP, jadi apabila X kita itu LP, maka order continuous dualnya adalah LQ. Jadi untuk setiap P dan Q yang memenuhi kondisi di sini. Nah, di sini kelebihannya, jadi apabila kita menggunakan norma seperti biasa, jadi norma, jadi dual dari L infinity, itu bukanlah L1. Jadi dia suatu ruang yang lebih luas dari L1, seperti itu. Nah, sedangkan apabila kita menggunakan order continuous dual, jadi order continuous dual dari L infinity, itu kembali adalah si L1 kita. Nah, disinilah salah satu keunggulan dari pemanfaatan ruang dual di sini. Jadi jadi ruang dualnya itu kita ketahui dengan pasti. Lebih umum lagi apabila misalkan kita memiliki ruang Orlish, ruang order continuous dualnya diberikan oleh L V star. Jadi V starnya konjugat dari fungsi Orlish V kita. Jadi sama seperti yang kasus LP, jadi Q di sini kan disebut konjugatnya dari P. Jadi di sini yang V star itu disebut konjugatnya dari V. Nah, secara umum apabila kita memiliki ruang fungsi Banach seperti itu, ruang order continuous dualnya bisa direpresentasikan dalam bentuk seperti ini. Jadi dia himpunan semua fungsi terukur di mana integral Fg-nya itu berhingga untuk setiap F di X seperti itu. Jadi kita mengetahui jadi bentuk dari atau karakteristik dari ruang dualnya seperti apa. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa ruang yang dipilih dalam pengembangan teorema Delbain tadi sebagai ruang Banach lattice seperti itu. Nah, sekarang berarti dengan memanfaatkan teori yang ada di Banach lattice ini, jadi kita bisa mengganti beberapa kondisi di sini yang ada di teorema Delbain tadi menjadi Banach lattice. Kondisi pada Banach lattice. Jadi di sini contohnya yang pertama L infinity-nya bisa kita ganti dengan X seperti itu. Jadi L1-nya di sini menjadi XN tilde. Kemudian kita ganti yang X1 di sini juga dengan XN tilde dan yang lainnya. Kemudian untuk kondisi Fato-nya, jadi kita bisa ganti kekonvergenan terdominasi di sini dengan order convergence. Jadi yang di sini kita bisa ganti dengan F alpha atau Fn seperti itu, konvergen secara order ke F seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, coherent risk measure, karena coherent risk measure-nya itu merupakan suatu fungsional yang konveks, jadi di sini kita cukup coba memandang yang fungsional konveksnya saja. Jadi tidak perlu ke yang coherent risk measure-nya secara langsung seperti itu. Nanti di sana bisa kita pakai sebagai salah satu akibat. Jadi kita cukup memandang yang versi perumumannya saja dulu. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya sekarang apabila kita mencoba menggantinya dengan jadi ruang-ruang yang ada dan kondisi yang ada ke dalam ruang Banach lattice secara umum, pertanyaannya apakah ini masih berlaku seperti itu. Nah, jadi ini cikal bakal topik yang saya pelajari pada saat saya S3 seperti itu, jadi salah satu topiknya yaitu untuk menjawab pertanyaan ini seperti itu. Nah, di sini pada tahun 2014
Jadi OARI melakukan observasi sebagai berikut. Jadi dia misalkan kita memiliki suatu fungsional konteks yang proper pada X seperti itu. Kemudian ditinjau himpunan C lambda. Jadi C lambda ini himpunan semua F yang nilai rho-nya kurang dari sama dengan lambda untuk setiap lambda. Nah, dari sini beliau dapat menunjukkan relasi yang diberikan pada diagram di sini. Jadi C lambda itu tertutup terhadap topologi yang dibangun oleh Xn tilde ini akan berakibat representasi dual dari Venn-Row seperti itu melalui ruang dual di sini Xn tilde. Kemudian representasi dual dari Venn-Row ini akan berakibat suatu properti yang kita miliki tadi. Kemudian suatu properti itu sendiri akan berakibat sifat ketertutupan dari himpunan C lambda kita untuk setiap lambda. Jadi ketertutupan secara ordernya. Jadi yang dimaksud ketertutupan secara order itu maksudnya himpunan kita itu memuat semua order limitnya. Seperti itu. Jadi misalkan closure terhadap order itu kita definisikan seperti ini. Jadi C itu kita katakan tertutup secara order apabila closure secara ordernya sama dengan C itu sendiri. Jadi mirip seperti saat kita mendefinisikan closure pada kekonvergenan yang ruang bernorma seperti itu. Nah, di sini, jadi kita lihat dari relasi ini, jadi kita sudah memiliki satu arah di sini yang untuk representasi dual berakibat fatu seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah arah sebaliknya berlaku seperti itu? Apabila berlaku, tentu teorema yang tadi itu benar untuk semua ruang banalatis kita. Nah, tapi pertanyaannya, ini masih pertanyaan, jadi apakah selalu berlaku seperti itu? Nah, di sini apabila kita kembali lagi ke kasus yang L infinity, itu ternyata bukti yang arah sebaliknya itu memanfaatkan implikasi yang ada di bawah. Jadi yang di bawah ini implikasinya benar juga. Jadi yang di sini yang saya warnai merah, tandai merah di sini itu benar. Jadi itulah mengapa kita juga memperoleh arah yang sebaliknya. Seperti itu. Nah, karena jadi pertanyaannya sekarang, apakah relasi yang di sini juga tetap benar untuk semua ruang banalatis? Nah, inilah yang salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh OARI. Jadi dengan memandang, karena ruang fungsi yang terlibat itu adalah fungsi konveks, maka dapat ditunjukkan bahwa C lambda di sini merupakan himpunan konveks, seperti itu. Nah, akibatnya kita dapat bertanya pertanyaan berikut. Jadi ini pertanyaan yang disampaikan oleh OARI pada tahun 2014. Jadi apakah setiap himpunan konveks yang tertutup secara order itu akan tertutup terhadap topologi yang dibangun oleh Xn tilde di sini. Nah, apabila jawabannya ya, otomatis kita akan memiliki relasi implikasi di sini, seperti itu. Nah, otomatis teorema Delbaene yang tadi akan tetap berlaku untuk ruang banalatis kita. Nah, jadi inilah pertanyaan inti, jadi yang saya fokuskan dalam penelitian S3 saya. Seperti itu. Jadi, saya berusaha mencari sebanyak mungkin sifat yang bisa diperoleh untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi sejauh mana kita bisa menjawab pertanyaan dari OARI ini. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, mungkin jadi inilah yang menjadi dasar dari penelitian saya. Jadi pertanyaan OARI di sini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membagikan beberapa hasil yang telah diperoleh atau yang telah ada seperti itu. Nah, yang pertama mungkin bisa kita fokuskan ruangnya ke ruang LP dulu, seperti itu, jadi yang sederhana dulu. Nah, di sini misalkan apabila ruang banalatis kita memenuhi jawaban ya dari OARI, seperti itu. Jadi apabila jawaban OARI untuk banalatis X itu ya, kita katakan banalatis X itu memenuhi properti P1. Jadi artinya setiap himpunan kompleks yang tertutup secara order itu tertutup terhadap topologi yang dibangun oleh Xn tilde di sini, seperti itu. Nah, tentu apabila ruang kita L infinity itu jelas memenuhi P1 dari hasil yang diperoleh dari Delbaene tadi dan observasi dari OARI tadi. Kemudian pertanyaannya, kalau untuk LP yang lain, apakah tetap mau memperoleh sifat P1 juga? Nah, jawabannya iya, seperti itu. Jadi idenya itu cukup sederhana, jadi dengan memanfaatkan fakta bahwa kekonvergenan secara order di sini akan berakibat kekonvergenan secara norma, jadi norm yang biasanya. Jadi ini kan karena kita memiliki teorema kekonvergenan terdominasi seperti itu. Jadi kita memiliki sifat ini untuk yang LP.
Nah, sifat inilah yang akan membantu kita dalam membuktikan LP di sini memiliki sifat P1 seperti itu. Nah, untuk ruang banah lattice yang memenuhi sifat-sifat seperti ini, jadi sifat yang di sini itu dinamakan ruang banah lattice yang order continuous. Dx itu order continuous. Seperti itu. Nah, lebih lanjut, apabila ruang X-nya itu order continuous, itu bisa dibuktikan bahwa kita selalu memiliki properti P1 seperti itu. Jadi, lebih lanjut lagi, closure-nya, jadi order closure-nya itu ternyata sama dengan closure yang dibangun oleh topologi ini untuk setiap himpunan konveks. Jadi, otomatis karena dua terpenuhi, maka pasti ruang order continuous itu memiliki sifat P1 seperti itu. Jadi ini yang bagian 2 di sini semacam versi closure-nya dari sifat P1 di sini seperti itu. Nah, jadi untuk yang ruang LP itu sudah terjawab seperti itu. Jadi jawabannya selalu benar. Jadi sifat P1. Jadi otomatis teorema Delbayen tadi selalu benar juga untuk ruang LP. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk ruang yang lebih besar apakah tetap benar seperti itu? Nah, mungkin kita bisa melihat yang sedikit lebih besar ruangnya, yaitu ruang Orley seperti itu, apakah selalu benar? Nah, di sini pada tahun 2010, itu Biagini dan Fritelli, itu awalnya mengklaim bahwa setiap ruang Orley LV itu memenuhi kondisi P1. Nah, tapi ternyata setelah dicek, itu ternyata ada kesalahan di dalam pembuktiannya. Jadi, hingga saat itu masih belum jelas apakah setiap ruang Orley LV memiliki sifat P1. Nah, kemudian pada tahun 2016, seperti itu, Delbayen dan Ohari berhasil menunjukkan bahwa beberapa ruang Orley itu akan memenuhi properti P1. Jadi di sini apabila LV-nya memenuhi kondisi LV star itu order continuous seperti itu, maka LV-nya memiliki P1. Nah, ini paper mereka itu dipublish di Archive pada tahun 2016 dan ini baru terbit jurnalnya itu sekitar 3 tahun kemudian seperti itu. Nah, jadi ini baru menyelesaikan sebagian dari pertanyaan Ohari terkait dengan yang ruang Orley space-nya. Nah, selanjutnya di tahun yang sama, jadi di tahun yang sama, Gao, Leong, dan Santos itu berhasil memperoleh karakterisasi dari properti P1 itu secara umum untuk ruang Orley kita. Jadi mereka berhasil menunjukkan bahwa LV itu memiliki properti P1 jika dan hanya jika ruang LV-nya atau ruang order continuous dualnya itu order continuous seperti itu. Nah, di sini sifat order continuity dari ruang LV di sini itu akan ekivalen dengan sifat yang dinamakan kondisi delta 2 dari fungsi Orley V kita seperti itu. Jadi untuk kasus yang Orley space atau untuk yang kasus ruang Orley, untuk yang kasus ruang Orley itu telah diperoleh suatu karakterisasi yang lengkapnya terkait pertanyaan Ohari tadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Maaf sebelumnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apabila ruang kita ruang yang lebih besar dari ruang Orley, apakah sifat P1 itu tetap terpenuhi atau apakah kita bisa mencari karakterisasinya juga seperti itu, mirip seperti pada kasus ruang Orley kita. Nah, di sini pada tahun 2020, jadi saya bersama Prof. Denny Leong seperti itu berhasil memperoleh suatu karakterisasi dari properti P1 untuk ruang banah lattice yang cukup luas. Jadi di sini kami mengasumsikan bahwa ruang X kami itu merupakan ruang banah lattice yang monotonically complete. Jadi artinya apabila kita memiliki barisan yang naik dan terbatas secara norm, maka dia memiliki supremum seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kami mendefinisikan suatu sifat baru seperti itu. Jadi sifat baru, dua sifat baru. Jadi yang pertama itu OSSP, jadi order subsequent splitting property seperti itu.
Jadi semacam sifat di mana kita dapat mempartisi suatu barisan menjadi beberapa bagian seperti itu dengan kriteria tertentu. Kemudian yang kedua sifat DOCP seperti itu yang memberi hubungan antara kekonvergenan terhadap topologi yang dibangun oleh xn tilde dengan kekonvergenan lemah seperti itu. Nah, dengan memanfaatkan dua sifat tersebut, kami berhasil memperoleh karakterisasi dari P1 untuk ruang yang lebih umum. Jadi mirip seperti yang pada kasus yang ruang Orlis, hanya saja di sini kriterianya tidak hanya lagi xn tilde yang order continue, tapi antara X atau X star. Jadi dualnya, norm dualnya itu order continue seperti itu. Nah, dari sini, dari hasil di sini dapat dicek bahwa tidak semuanya atau dapat dicari contoh di mana suatu ruang itu tidak memenuhi kondisi P1. Jadi contoh yang sederhana yang bisa dilihat itu adalah L1 seperti itu. Kita direct sum-kan dengan L infinity. Nah, jadi apabila dilihat dualnya itu hanya tukar posisi saja seperti itu. Semacam itu. Nah, di sini L infinity kita itu tidak order continue. Jadi X itu tidak order continue, XL tidak juga tidak order continue. Jadi otomatis P di sini itu gagal seperti itu. Jadi ruang di sini, ruang X di sini itu tidak memenuhi P1. Jadi kita dapat memperoleh contoh mudah dari suatu ruang yang tidak memenuhi P1. Nah, di sini bisa ditunjukkan juga kondisi yang didefinisikan di sini yaitu OSSP dan DOCP di sini itu terpenuhi oleh semua ruang yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi ruang LP, ruang Orlis, bahkan ruang order continue itu memenuhi kedua sifat di sini. Jadi bisa dikatakan hasil yang diperoleh di sini itu memperluas atau memperumum hasil yang diperoleh pada kasus ruang Orlis seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini, dari pertanyaan di sini, dari hasil di sini, tentu kita dapat bertanya, mungkin tidak kita memperlemah suatu kondisi di dalam pertanyaan OARI tersebut, sehingga kita tetap mendapatkan properti yang sama itu benar untuk setiap ruang yang kita miliki. Jadi kita sedikit perlemah kondisinya supaya kita dapat membuktikan sifat tersebut selalu benar seperti itu. Nah, mungkinkah dapat dilakukan seperti itu? Nah, di sini ada dua hal, jadi dua hal yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama yaitu bisa mencoba menambahkan sifat himpunan konveks. Jadi pada pertanyaan OARI tadi dengan kita batasi himpunannya, himpunan konveksnya sebagai himpunan konveks yang terbatas, seperti itu, terbatas terhadap norma. Atau yang kedua itu adalah kita memanfaatkan suatu sifat yang dinamakan law invariant, seperti itu. Jadi kondisi law invariant dari himpunan konveks. Nah, mungkin akan saya bahas satu persatu terlebih dahulu. Jadi, bagaimana apabila kita tambahkan syarat bahwa himpunan konveks kita, jadi pada properti P1 tadi kita tambahkan kondisi pada himpunan konveksnya agar dia terbatas terhadap norma seperti itu. Jadi kita tambahkan kondisi himpunan konveks di sini terbatas terhadap norma. Jadi misalkan saya notasikan properti yang baru tersebut dengan P2 seperti itu. Jadi P2 itu adalah himpunan kondisi di mana himpunan semua konveks yang terbatas secara norma dan tertutup secara order itu berakibat tertutup terhadap topologi yang dibangun oleh xn tilde. Nah, kemudian dapat juga diselidiki versi closure-nya juga mirip seperti yang kasus LP tadi, kita menyelidiki versi closure-nya. Jadi ini bisa juga kita selidiki. Nah, di sini saya notasikan dengan P3. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah properti di sini itu selalu berlaku seperti itu? Nah, di sini di sini pada tahun 2016, jadi kembali ini baru terbit jurnalnya 2019. Nah, Gao, Leong, dan Santos itu berhasil menunjukkan bahwa untuk semua ruang Orlis, LV, itu memenuhi kondisi P3 dan P2. Jadi apabila ruang tersebut memenuhi P3, otomatis kondisi P2 itu terpenuhi. Seperti itu. Jadi untuk ruang Orlis, ini sudah benar. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, untuk ruang yang lebih besar, jadi ruang Banach lattice, apakah selalu benar? Seperti itu. Nah, di sini, hingga saat ini, jawabannya masih belum diketahui. Jadi karakterisasi lengkapnya masih belum diketahui. Jadi jadi saya bersama Prof. Denny Leong pada tahun 2020 itu baru dapat membuktikan atau baru dapat memperoleh karakterisasi dari P2 dan P3 ini hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. Jadi di sini saya mengasumsikan xn tilde-nya order continue seperti itu dan mengandung elemen yang
positif tegas, kemudian memiliki kondisi OSSP seperti itu. Nah, apabila ruang bana lattice memenuhi kondisi demikian, maka sifat P2, P3 itu akan ekuivalen dengan sifat DOCP yang didefinisikan tadi pada saat pengkarakterisasian properti P1-nya seperti itu. Jadi ternyata bergantung terhadap sifat DOCP di sini. Nah, di dalam penelitian saya juga berhasil dibuktikan bahwa tidak semua bana lattice itu memenuhi sifat DOCP seperti itu. Jadi otomatis P2 dan P3 ini tidak selalu benar. Tapi pertanyaannya apakah bisa kita peroleh suatu karakterisasinya yang lengkap seperti itu? Nah, itu masih open seperti itu sampai sekarang, jadi masih belum diketahui. Yang jelas itu P2, jadi baik P2 atau P3 itu akan berakibat DOCP. Jadi tanpa syarat apapun, sifat P2 atau kondisi P2 dan P3 di sini akan berakibat kondisi DOCP di sini. Tetapi pertanyaannya apakah arah sebaliknya itu juga berlaku? Nah, itu masih open sampai sekarang seperti itu. Jadi masih belum diketahui jawabannya dengan jelas. Nah, jadi apabila kita tambahkan kondisi himpunan konveksnya terbatas terhadap norma, jadi inilah hasil terakhir yang telah diperoleh terkait pertanyaan Owari tadi, seperti itu. Nah, kemudian mungkin kita bisa coba menggunakan kondisi tambahan yang lain. Jadi kondisi tambahan yang lain di sini dinamakan dengan kondisi Law invariant. Jadi kondisi Law invariant ini adalah suatu kondisi di mana, jadi di sini biasanya terkait dengan ruang fungsi bana seperti itu. Jadi kondisi di mana H itu di suatu himpunan, jadi suatu himpunan E itu Law invariant jika H itu di E ketika H itu memiliki distribusi yang sama dengan suatu anggota E seperti itu. Nah, di sini dalam pendefinisiannya sendiri tentu ruang bana lattice yang dapat digunakan itu terbatas. Jadi di sini ruang bana lattice terbesar di mana kondisi Law invariant ini dapat dipergunakan itu dinamakan dengan ruang rearrangement invariant seperti itu. Jadi ruang rearrangement invariant itu adalah suatu ruang bana lattice, jadi lebih khusus lagi ruang fungsi bana seperti itu, di mana apabila G, kita punya suatu fungsi G itu memiliki distribusi yang sama dengan F di X seperti itu, maka G juga termasuk di X dan normanya sama dengan normanya F seperti itu. Jadi itu yang disebut ruang rearrangement invariant. Jadi beberapa contohnya yaitu ruang LP, ruang fungsi LP kita, kemudian ruang Orlis itu juga ruang rearrangement invariant, seperti itu. Ada juga ruang Cesaro dan lain-lainnya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila kita tambahkan kondisi Law invariant di sini pada himpunan konveks yang tadi, jadi mirip seperti yang pada kasus kita tambahkan terbatas secara norma, jadi kita ganti sekarang terbatas terhadap normanya dengan kondisi Law invariant, apakah properti tersebut selalu benar seperti itu. Jadi kita dapat bertanya hal yang sama seperti itu. Nah, di sini pada tahun 2018, Gao, Leong, dan Munari dan Santos itu berhasil menunjukkan bahwa properti tersebut benar untuk semua ruang Orlis seperti itu. Jadi setiap himpunan konveks yang tertutup secara order dan memenuhi kondisi Law invariant itu tertutup terhadap topologi yang dibangun oleh ekstensifnya seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya, untuk yang ruang lebih besar, katakan ruang rearrangement invariant secara umum, apakah selalu benar? Nah, di sini pada tahun 2018, Chen, Gao, dan Santos itu berusaha mengembangkan, jadi berusaha membuktikan hal yang sama untuk yang ruang rearrangement invariant secara umum, namun mereka hanya mampu mendapatkan, bisa dikatakan sebagian, jadi sebagian buktinya seperti itu, jadi mengembangkan bukti dari bukti yang ada pada kasus ruang Orlis itu ke ruang invariant, jadi hanya diperoleh sebagian saja seperti itu. Nah, selanjutnya dengan memanfaatkan hasil yang diperoleh oleh Chen, Gao, dan Santos, nah saya bersama Prof. Denny Leong seperti itu pada 2020 mampu membuktikan bahwa sifat atau hasil yang sama yang diperoleh untuk yang ruang Orlis juga tetap berlaku untuk ruang rearrangement invariant seperti itu. Jadi apabila kita tambahkan kondisi Law invariant ke properti P1 yang kita tadi miliki, ternyata itu akan selalu berlaku untuk setiap ruang rearrangement invariant seperti itu. Nah, dari hasil ini tentu karena kita memiliki suatu sifat yang benar untuk setiap ruang rearrangement invariant, kita bisa peroleh banyak aplikasi terutama terkait dengan
fungsional konveks yang dimiliki di awal tadi, seperti itu. Jadi beberapa di antaranya itu kita bisa memperoleh suatu karakterisasi kapan kondisi Fato yang kita miliki tadi itu akan ekuivalen dengan beberapa tipe lower semi-continuity yang dimiliki. Jadi misalkan lower semi-continuity terhadap topologi yang dibangun oleh Xn tilde, XUO tilde, L infinity terhadap norma seperti itu atau terhadap versi lainnya seperti itu. Nah, kami berhasil memperoleh karakterisasinya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti yang diberikan di diagram di layar seperti itu. Nah, jadi hal yang menarik di sini jadi pada tahun 2018 Chen itu mendefinisikan versi kuatnya dari Fato property seperti itu. Nah, ternyata dengan memanfaatkan hasil yang kami peroleh itu dapat ditunjukkan bahwa Fato property dan versi kuatnya itu akan selalu sama saat X kita itu tidak L1. Jadi selain L1 itu ternyata dua kondisi ini, dua definisi ini selalu sama seperti itu. Nah, terlebih lagi Fato property itu akan selalu sama dengan dua tipe lower semi-continue di sini. Jadi dua di kanan dan di kiri di sini. Seperti itu. Nah, salah satu aplikasinya kembali ke coherent risk measure-nya, kita bisa mengaplikasikannya ke dual representation Benchel-Morrow seperti itu. Jadi untuk setiap coherent risk measure yang memenuhi kondisi Lau invariant, apabila dia memiliki kondisi Fato seperti itu, maka kita dapat memperoleh dual representasi seperti berikut seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengganti dualnya baik dengan Xn tilde atau L infinity, itu bisa kita ganti juga dengan XUO tilde seperti itu. Jadi XUO tilde ini semacam versi order continue-nya dari Xn tilde seperti itu. Jadi bagiannya si Xn tilde. Nah, jadi ini salah satu aplikasinya. Jadi kembali lagi ke matematika keuangannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini hal yang tidak terkait dengan versi ordernya, tapi masih terkait dengan pertanyaan Owari tadi. Jadi pada pertanyaan Owari, fokus utamanya kan di kekonvergenan secara order. Nah, di sini Gao, Leo, dan Santos juga meneliti properti yang sama atau pertanyaan yang sama, namun mereka mengganti kekonvergenan secara ordernya dengan kekonvergenan BUO di sini. Jadi UO di sini, jadi B itu kependekan dari bounded, seperti itu, jadi kekonvergenan UO yang bounded. Nah, UO sendiri itu adalah suatu perumuman dari kekonvergenan hampir di mana-mana. Jadi ini juga suatu teori yang saya baru pertama kali lihat juga sewaktu saya penelitian. Seperti jadi ternyata sifat-sifat kekonvergenan yang kita miliki pada ruang terukur itu bisa ada versi perumumannya seperti itu di banal lattice. Jadi untuk yang kekonvergenan hampir di mana-mana seperti itu perumumannya adalah konvergenan UO seperti itu. Nah, kemudian yang order yang terdominasi seperti itu, perumumannya adalah kekonvergenan secara order seperti itu. Jadi disinilah menariknya penggunaan banal lattice seperti itu. Jadi karena kita bisa mengembangkan beberapa sifat kekonvergenan yang kita miliki pada ruang fungsi terukur seperti itu, bisa kita kembangkan ke ruang yang lebih besar. Nah, sebenarnya ada juga lagi satu. Jadi karena ketika kita membicarakan fungsi terukur, kita juga bisa membicarakan kekonvergenan dalam ukuran seperti itu. Jadi kekonvergenan dalam ukuran. Nah, ternyata di sini juga ada versi perumumannya yang dinamakan dengan UN convergence seperti itu. Jadi UN. Jadi namanya UN convergence. Jadi kepanjangannya adalah unbounded norm convergence seperti itu. Ya, jadi masing-masing memiliki perumumannya di ruang banal lattice seperti itu. Nah, khusus dengan apabila memandang hasil yang diperoleh oleh Gao dan hasil yang kami peroleh seperti itu untuk yang order, yang Gao itu yang hasil yang untuk UO-nya, kami dapat memperoleh kurang lebih suatu karakterisasi lah dari beberapa pertanyaan yang mirip seperti pertanyaan Owari seperti itu. Jadi dengan mengganti posisi mungkin yang ordernya diganti dengan BUO, kemudian yang topologi Xn tilde-nya diganti dengan XUO tilde, atau menukar posisi yang di antara mereka seperti itu. Nah, kami berhasil memperoleh beberapa karakterisasi di antara mereka. Seperti itu. Nah, namun untuk yang baru di sini, yang UN di sini, nah itu masih open hingga sekarang. Jadi, ini karena sifatnya baru,
Jadi karena ruang dualnya juga masih belum diketahui bentuknya seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau yang order kan sudah diketahui XN tilde, yang UO ada namanya XUO tilde seperti itu. XUO tilde seperti itu. Nah, sedangkan yang untuk yang UN di sini masih belum diketahui, jadi masih open seperti itu. Nah, mungkin itulah kurang lebih beberapa hasil yang terkait dengan pertanyaan OARI tadi, seperti itu. Nah, jadi apabila saya coba simpulkan, jadi secara umum pertanyaan OARI tersebut telah berhasil dikarakterisasikan, jadi kapan jawabannya tersebut iya, untuk ruang banda lattice yang cukup besar, seperti itu, jadi memuat ruang Orlish, ruang LP, dan lain-lainnya, termasuk juga ruang musilak Orlish, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apabila kita tambahkan kondisi Lau invarian pada himpunan konveks di pertanyaan pada OARI tadi, dapat ditunjukkan bahwa pertanyaan OARI tadi pada ruang rearrangement invarian itu jawabannya selalu ya. Seperti itu. Jadi sifat P1 itu selalu benar. Nah, kemudian yang ketiga, jadi telah berhasil diperoleh jadi relasi, jadi karakterisasi kapan sifat ketertutupan secara order dan sifat ketertutupan terhadap tipe kekonvergenan yang lain itu terhubung seperti itu. Jadi kami berhasil memperoleh beberapa relasi di antaranya atau karakterisasinya seperti itu. Jadi itulah kurang lebih kesimpulan yang dapat saya sampaikan terkait dengan yang saya bahas tadi seperti itu. Nah, di sini terkait dengan beberapa masalah yang masih open itu terkait dengan yang P2, P3 tadi. Jadi kondisi ketika kita tambahkan himpunan konveksnya itu menjadi himpunan konveks yang terbatas secara norma. Nah, itu masih belum jelas, jadi karakterisasi secara umumnya seperti apa itu masih belum diketahui, baik P2 atau P3. Nah, kemudian seperti yang terakhir saya sampaikan tadi juga, apabila kita mengganti sifat kekonvergenan secara ordernya dengan UN convergence, jadi perumuman kekonvergenan dalam ukuran tersebut, itu juga masih belum diketahui. Nah, jadi ini mungkin penelitian lanjutan yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan panah lattice dan pertanyaan OARI yang tadi. Nah, mungkin kurang lebih itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan salah satu topik yang saya teliti pada saat saya S3. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jadi saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Antrawan atas presentasinya ya. Jadi pada intinya adalah Mas Antrawan ini mengerjakan apa namanya tantangannya apa UARI gitu Mas Antrawan ya. Kalau saya nggak salah gitu ya, saya nggak salah tangkap. Jadi itu yang sudah dikerjakan oleh Mas Antrawan selama S3 dan juga masih ada open problem yang mungkin bisa untuk diteliti begitu ya oleh Mas Antrawan sendiri atau mungkin yang lain gitu ya. Baik, untuk sesi selanjutnya silahkan apabila Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin didiskusikan dengan Mas Antrawan ini. Monggo, saya persilahkan. Mas Imam, saya tanya dikit aja. Oke, monggo Bu Yuni. Oke. Antara analisis dan Saya Bu Yuni putus-putus nih Bu. Jawab itu. Oh iya, ya sudah. Intinya hanya ini aja. Aplikasinya di keuangan. Oke, baik. Mungkin bisa saya coba tampilkan kembali. Jadi hasil
beberapa hasil utama yang diperoleh. Jadi selama saya penelitian S3 itu ada 2. Jadi yang terkait dengan pertanyaan warid di sini ada 2. Jadi yang pertama yang di sini yang masih abstraknya. Jadi yang masih abstraknya itu yang di sini terkait menjawab pertanyaan warid yang paling awal untuk ruang yang lebih luas seperti itu. Nah, terkait dengan yang lebih dekat dengan aplikasi ke matematika keuangannya adalah hasil yang kedua, yaitu yang di bagian law invariannya tadi. Jadi karena banyak teman-teman yang bekerja di matematika keuangan itu juga menggunakan konsep law invarian di sini. Jadi ketika membicarakan ruang coherent risk measure begitu pada ruang L infinity, itu kondisi law invarian itu selalu terpenuhi oleh ukuran tersebut. Jadi ukuran resiko tersebut memenuhi kondisi law invarian. Nah, karena di sini hasil yang kami peroleh di sini itu mengatakan bahwa sifat di sini jadi sifat P1, jadi pertanyaan warid tadi benar. Jika kita tambahkan law invarian, tentu kita bisa mengembangkan hasil yang diperoleh oleh teman-teman di matematika keuangan tersebut ke ruang rearrangement invarian yang lebih umum seperti itu. Jadi yang di sini yang saya sampaikan. Jadi kita bisa membicarakan dualnya seperti itu. Jadi bisa mengkarakterisasi jadi bentuk dari coherent risk measure-nya itu seperti apa untuk yang ruang lebih umum seperti itu. Jadi itu salah satu. Jadi ini salah satu aplikasinya. Itu pada awalnya juga saya sempat mencoba mensubmit matematika keuangan seperti itu. Namun mungkin karena bahasa yang saya gunakan itu sedikit terlalu analisis seperti itu. Nah, jadi mereka lebih menyarankannya untuk meletakkannya ke jurnal yang analisis seperti itu. Jadi ya akhirnya saya submit di sini. Jadi kebetulan baru publish pada bulan Februari kalau tidak salah. Jadi pada bulan Februari baru publish di jurnal yang analisis seperti itu. Ya, oke. Saya cuma tertarik itunya apanya. Tertarik dengan apa? Pemakaiannya itulah ya di keuangan ya. Jadi juga masih sangat teoritis ya aplikasinya ya. Keuangan ya. Jadi ya sebenarnya ya jadi sini juga jadi sesuatu yang baru bagi saya karena di sini juga saya baru mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata ada masalah yang berkembang di analisis itu berawal dari sesuatu yang dari luar. Maksudnya masalah yang saya temui langsung seperti itu. Jadi di sini awalnya kan dari yang pengembangan teori kerangka dasar yang baru di matematika keuangan. Nah, ternyata itu akan memberikan suatu pengembangan teori di analisisnya. Ya, terima kasih Pak Imam. Saya udah punya gambaran. Jadi applied-nya itu applied yang teoritis juga ya. Gitu ya. Tapi ini saya kira tidak teman-teman kita yang di statistik kan banyak memakai banyak yang mengerjakan keuangan itu mungkin ada kalau suatu ketika bisa omong-omong gitu ya. Ya, terima kasih Mas Made ya. Sami-sami Bu. Matur nuwun Bu Yuni. Monggo Bapak Ibu yang lain apabila ada yang ingin didiskusikan dengan Mas Terawan ini, monggo. Lain. Oke. Halo. Oh, oke, monggo Bu Endah. Iya, Mas Terawan, maaf ya saya terlambat gabung, tapi nggak ngikuti dari awal. Tapi melihat ini tadi statement Anda terakhir itu adalah masalah awal dari keuangan itu ya. Kemudian Anda mengembangkan Mohon maaf Bu Indah, suaranya putus-putus. Putus-putus Bu Indah. Putus ya? Suaranya putus-putus. Saya ulangi aja. Bisa. Mungkin bisa tolong diulangi Bu Indah. Oke, kalau ini kan asal dari nyata ya. Nah, kalau dikembalikan untuk menyelesaikan masalah itu kira-kira bagaimana? Jadi awalnya kan berdasarkan dari pengembangan pendefinisian suatu konsep baru seperti itu.
Jadi pendefinisian suatu konsep baru yang namanya coherent risk measure seperti itu. Namun di sini kan ada banyak masalah yang perlu dibahas. Nah, yang saya teliti itu terkait dengan representasi dualnya seperti itu. Nah, mungkin terkait dengan bagaimana pengaplikasian representasi dualnya, yaitu pertama teman-teman yang di bidang keuangan, matematika keuangannya yang lebih tahu. Jadi mungkin terkait dengan bagaimana mencari maksimal seperti itu, jadi nilai maksimal. Jadi apabila kita memiliki fungsi f seperti itu, fungsi rho seperti itu, jadi memiliki ukuran risiko rho, kita bisa mencari kira-kira maksimalnya itu seperti apa, atau mencari algoritma yang bisa digunakan untuk mencari yang optimum itu seperti apa. Mungkin bisa dikembangkan ke sana seperti itu. Tapi kalau langsung perkembangannya, pengaplikasiannya seperti apa, ya itu saya juga sendiri kurang begitu paham terkait detail teknisnya. Jadi biasanya tipe-tipe yang representasi dual ini digunakan untuk mencari semacam algoritmanya seperti itu, untuk mencari nilai optimumnya biasanya. Jadi ini kan karena melibatkan supremum, tentu kan kita bisa mencari kira-kira bagaimana cara mencari pilihan fungsi di sini, jadi fungsi f-nya seperti itu, G-nya seperti itu, sehingga kita bisa memperoleh nilai yang optimumnya seperti itu. Nah, ini mungkin nanti aplikasinya lebih ke, maksudnya yang lebih memahami itu di teman-teman yang langsung bekerja secara langsung di matematika keuangannya seperti itu. Di sini baru ke rangka yang basicnya lah untuk yang representasi dualnya seperti itu. Ya. Jadi ini dasarnya. Jadi yang saya teliti itu yang pengembangan di sini. Jadi dari hasil yang telah diperoleh, saya kembalikan lagi ke yang dasar di sini seperti itu. Nah, nanti untuk pengaplikasian dasarnya seperti apa, nah itu teman-teman yang di matematika keuangan yang saya rasa lebih mengetahuinya seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Oke, sami-sami Bu Indah. Pak Imam. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Halo. Halo ya, ini siapa? Hadrian ya? Iya. Oh ya, silakan Hadrian. Nah, jadi hanya ingin mengobati rasa penasaran saja. Jadi penasaran. Ya ada beberapa yang menarik. Mungkin saya pengen halaman 8 coba Pak Mas Made Tantrawan. Delapan, ya masih 7 sekarang. 8 ya. Ya. Oke, jadi di sini kan ada kekonvergenan yang namanya order convergence. Ya. Nah, jadi sebetulnya kenapa saya katakan penasaran karena terminologi order convergence ini juga saya pelajari, tapi mungkin di tempat saya itu adalah pada himpunan yang lebih luas. Artinya saya hanya pada POSET dan Mas Made Tantrawan ini kan pada Banalatis ya, yang ada vektornya, ada ruang vektornya dan sebagainya. Nah, order convergence ini kalau di tempat saya kan ada definisinya, dan seringkali kita pertanyakan apakah order convergence itu. Jadi di analisis secara umum mungkin beberapa orang akan berpikir convergence itu induced by topology gitu kan. Nah, order convergence ini kalau di tempat saya memiliki definisi order convergence. Dipertanyakan kapan, apa sih syarat cukup dan perlu order convergence ini. Nah, saya rasa Mas Made Tantrawan tahu apa yang dimaksud topological, artinya ada topologi sehingga convergence di topologi tadi itu sama dengan convergence yang didefinisikan dengan menggunakan notasi-notasi seperti ini. Itu pertanyaan pertama, mungkin dijawab dulu. Jadi ada beberapa, ada 3, penasaran saya 3 atau 4 saya lupa tadi. Jadi ya secara umum, jadi tentu kalau pertanyaannya terkait kapan konvergen secara order ini topological seperti itu. Nah, di sini secara umum konvergen secara order ini tidak topological. Salah satu alasannya itu closure-nya. Jadi apabila kita berbicara tentang suatu himpunan, kita ambil closure-nya terhadap order itu. Jadi kita ambil closure-nya sekali lagi, itu tidak sama dengan closure-nya di sini seperti itu. Jadi otomatis tidak di sini tidak kalau saya tidak salah. Jadi tidak topological. Jadi kalau pertanyaannya kapan topological, ya kapan ini sama dengan seperti itu kan. Berarti mungkin itu jadi problem baru lagi gitu kan. Jadi ini sebenarnya saya akhirnya meneliti mencari syarat perlu dan cukup agar topological, tapi enggak Mas, karena saya melihat di sini order convergence di sini ini induce-nya by notion bukan topologi ya.
Ya, by Ya. notion Mm, of ya. itu ada konvergenan. Saya juga masih agak bingung sih tadi ada H lambda itu turun monoton ke nol itu artinya konvergen ke nol ya. Ya, Ya, konvergen ke nol. maksudnya barisannya turun, netnya turun seperti itu, dan Oh, infimumnya 0. Oke, infimumnya 0. Oke, Ya. penasaran yang kedua. Jadi belum tahu ya kapan Ya, yang di sini masih topological open. atau tidak. Ya, Nah, karena di sini memang juga masih open pertanyaannya. di tempat saya juga order convergence di POSET itu couple topological itu baru di solve tahun 2009. Saya juga membuat tulisan terkait itu, tapi keduluan orang yang saya sampaikan pada kolokvium yang saat saya menjadi pembicara. Oke, selanjutnya kalau tidak salah tadi di 15, kalau saya tidak salah. Oh, atau mungkin sebelum 15 saya cukup penasaran tadi yang 2010 kalau tidak salah dari namanya itu Italian. Yang sudah publish ya? Sudah publish. Iya, sudah publish. Sudah publish, apakah di jurnal yang cukup baik? Sebentar saya perlihatkan ininya, referensinya seperti itu. Ya, jadi semacam di apa istilahnya buku ya, seperti itu. Jadi buku. Jadi papernya termuat di buku seperti itu yang dipublish oleh Springer seperti itu. Oke. Terus akhirnya dipatahkan oleh yang lain. Ya, yang lain. Jadi ya salah satunya yang di sini. Ya, jadi yang dari Gao seperti itu, Gao dan Leung seperti itu. Saat membuktikan yang ngecek yang apakah itu benar untuk yang seluruhnya. Jadi setelah dibaca ternyata tidak selalu benar seperti itu. Ya, jadi banyak Anwari maksudnya. Ya. Ya, jadi cukup menarik karena memang saya juga sempat menulis 2 paper gitu kan, dan saya baru tahu salah setelah di preview selama 2 tahun. Jadi baru ketahuan. Jadi syukur kalau ini sempat lolos dan akhirnya dipatahkan ya. Mungkin yang penasaran saya berikutnya tadi halaman 15. Halaman 15. Ya, jadi mungkin Pak Made Tantrawan waktu itu hadir di acara di defense saya ya. Jadi kalau saya lihat ini kan berarti Tantrawan and Leung 2020 ini menemukan karakterisasi dari suatu banalatis memenuhi P1 gitu kan, hanya saja pada suatu kelas tertentu. Iya, benar. Ya, hanya suatu kelas tertentu yang namanya adalah OSSP. Saya tadi kurang ingat apa kepanjangannya. Jadi jadi ingin tanya pengalamannya Mas Wawan aja sih. Jadi apakah OSSP ini not naturally defined atau saat ingin proof 1 2 3 are equivalent terus ada muncul gagasan terkait pendefinisian OSSP. Jadi terkait dengan OSSP sendiri di sini itu berawal dari yang sifat DOCP di sini sebenarnya. Jadi awal mulanya kalau diceritakan ceritanya, jadi sebenarnya dari P1, dari properti P1 itu untuk menjawab yang di sini, kami perlu menyelidiki yang P2. Jadi yang ketika ditambahkan terbatas secara norma himpunan konveksnya seperti itu. Nah kemudian ternyata properti P2 di sini itu berakibat sifat DOCP di sini seperti itu. Akhirnya yang pertanyaannya, OSSP-nya itu muncul dalam rangka memperoleh arah sebaliknya di sini. Nah, tentu dalam mendefinisikan OSSP-nya supaya sifat tersebut benar untuk ruang-ruang yang telah dibuktikan sebelumnya. Contohnya ruang Orlis, ruang LP itu agar selalu benar. Nah, itulah yang mendasari pendefinisian OSSP di sini. Jadi dalam rangka ada yang tidak memenuhi OSSP ada ya? Ya, ada. Ya, kadang-kadang memang kita terpaksa mendefinisikan untuk tujuan keterbuktian dan sangat-sangat diterima kalau memang belum ada, tapi sudah ada yang tidak OSSP ya. Ya, sudah berhasil ditunjukkan berarti ada yang tidak memenuhi OSSP seperti itu. Oh, di paper yang sama gitu. Ya, di paper yang sama. Saya lupa saya menaruhnya di paper atau tidak, tapi yang jelas di disertasi saya sudah saya sertakan. Jadi contoh yang tidak OSSP seperti itu. Ya, karena memang di analisis seringkali gitu ya. Ya, karena kita mencari counter example-nya. Mempunyai table of definition gitu kan, ada 3 berarti kan ada 8 kemungkinan yang memenuhi 1 tapi tidak 2 tapi tidak 3 dan seterusnya. Jadi tabel seperti itu juga mungkin sama mungkin yang analisis sering melihat. Mungkin yang terakhir sih penasaran yang dari terminologi tadi yang Fato sama strong Fato ya. Jadi cukup menarik ya. Jadi strong Fato itu saya nggak tahu tadi siapa yang mendefinisikan. Jadi ternyata strong Fato itu hanya berbeda dengan Fato saat X-nya tidak sama dengan L1. L1 ya. Berarti di paper
di paper di mana strong Fato property diperkenalkan, itu berarti tidak ada contoh yang lebih mendetail. Jadi hanya seperti teori mendefinisikan strong Fato yang secara kasat mata itu tampak lebih strong daripada Fato property. Setelah itu menggunakan strong property itu untuk membuktikan banyak sifat. Dan ternyata end up with strong property itu sama aja dengan Fato kalau X-nya tidak sama dengan L1. Berarti di paper yang strong property itu tidak banyak contoh ya, hanya memberikan contoh L1 itu mungkin saja. Jadi contoh yang tidak memenuhi strong Fato itu L1 disampaikan di sini seperti itu. Jadi sedangkan kondisi strong Fato sendiri itu seperti apa itu tidak terlalu disampaikan di sini. Jadi hanya apabila ruangnya memenuhi kondisi Fato, maka beberapa properti itu berlaku seperti itu. Terkait dengan karakterisasi dari strong Fato itu sendiri tidak disampaikan di paper di sini. Dan Mas Wawan berhasil mengatakan bahwa the only possibility di mana strong Fato dengan Fato itu berbeda adalah X sama dengan L1. Yaitu karena itu berawal dari yang di sini seperti itu. Jadi berasal dari yang di sini ternyata bisa dibuktikan bahwa mereka sama seperti itu. Oke, menarik. Oke, terima kasih. Jadi penasaran saya sudah terobati. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Imam. Oke, terima kasih Hadrian. Oke, saya kira ini waktunya sudah menunjukkan sekitar jam 3:04 ya. Jadi saya rasa acara ini bisa diakhiri dulu sampai di sini. Adapun kalau dari Bapak dan Ibu ada mungkin pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan dengan Mas Tantrawan, mungkin bisa langsung gitu Mas Tantrawan ya di forum ini gitu ya. Oke, baik. Oke, baik, saya kira itu untuk acara kolokium hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Tantrawan dan juga kepada departemen yang